Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kalau pekan kemarin kita melaksanakan atau mempelajari tentang kejujuran, hari ini kita akan mempelajari tentang pengurusan jenazah. Tonton video ini sampai akhir karena di pertengahan video nanti ada evaluasi, ada pertanyaan, 5 pertanyaan evaluasi yang harus dijawab oleh kalian dalam form evaluasi di bab ini. Jadi kalian harus menontonnya dari awal sampai akhir supaya kalian paham bagaimana cara pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab 3 ini ya? Yang pertama, hukum memulasarakan jenazah atau mengurus jenazah itu hukumnya seperti apa. Yang kedua itu tahapan-tahapan perawatan jenazah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, takziah. Takziah itu bagaimana sih takziah itu? Kemudian yang ketiga, ziarah kubur. Nah, bagaimana hukumnya bagi kita ziarah kubur itu? Nah, diharapkan siswa itu mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah gitu ya. Dan diharapkan semua siswa bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah nantinya ya. Nanti di kelas 3 biasanya ada praktek pemulasaraan jenazah yang biasanya dikirimkan melalui video atau secara langsung kalau tidak ada kejadian seperti ini. Itu ya. Langsung saja ke PowerPoint-nya di sini pemulasaraan jenazah. Nah, apa sih hukumnya tadi ya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa gitu ya? Fardu kifayah itu adalah fardu kifayah yang kalau dalam satu kampung itu ada 3 sampai beberapa orang melaksanakan pemulasaraan jenazah, itu yang sisanya tidak berdosa gitu. Itu namanya disebut fardu fardu kifayah gitu ya. Sedangkan fardu ain harus dilaksanakan secara individu masing-masing. Contohnya sholat seperti itu ya. Sholat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Atau puasa juga tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Itu seperti fardu ain seperti itu ya. Fardu kifayah akan gugur dosanya kalau ada salah seorang atau beberapa yang melaksanakannya seperti itu. Itu ya, pemulasaran jenazah hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, adab atau etika. Ketika kalian menemukan tiba-tiba misalkan menemukan mayat di jalan, langkah yang pertama, pejamkan matanya ya. Ada mayat nih di jalan misalkan, kalau kalian menemukannya, pejamkan matanya. Yang kedua, tutup badannya dengan kain. Kenapa harus ditutup? Nah, ini adalah sebuah penghormatan bagi jenazah supaya auratnya tidak terlihat. Pak, tidak ada kain, apa aja dedaunan, kita tutup pakai dedaunan ya, misalkan di jalan tutup sambil kita laporan ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang ketiganya adalah tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Misalkan si jenazahnya itu jangan sampai dimakan sama kucing atau dimakan sama anjing. Ditempatkan di tempat yang aman gitu ya. Kalau di rumah tempatkan di tempat yang terlihat oleh orang lain, oleh semua orang gitu ya. Kalau di jalan nanti tempatkan dulu atau halangi dulu sama apa gitu ya. Nah, bagi keluarga dan sahabat dekatnya boleh menciumnya dengan asal dengan wajar. Jangan sambil marah-marah, sambil menangis ya, sambil menangisnya dahsyat gitu, sambil melempar piring, gelas, dilempar semua kursi meja, ngebakar rumah atau apa, itu tidak boleh ya. Di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ini musibah. Faida asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, kita harus bilang itu kalau berucap itu kalau terkena musibah. Salah satunya kematian. Kematian itu adalah musibah.
Nah, tahapan-tahapannya apa saja sih kalau kita menemukan jenazah itu atau mayat itu? Yang pertama, memandikannya. Kita mandikan gitu. Setelah memandikan kita bungkus pakai kain kafan. Setelah dibungkus pakai kain kafan, kita solati. Nah, nanti ada syarat dan ketentuannya untuk mensolatinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah menguburkannya. Nah, tahapan-tahapan ini hati-hati, jangan sampai kebalik. Jangan dikuburkan dulu baru dikafani, atau jangan dikuburkan dulu baru dimandikan atau disolati. Seperti itu. Harus runtut dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, mengerti ya? Jangan dibulak-balik, nanti kacau pelaksanaan jenazahnya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah syarat jenazah itu disolati itu harus apa? Yang pertama, jenazah itu harus orang yang beragama Islam. Tanya dulu kepada mayatnya apakah dia agamanya Islam atau non Muslim ya. Pak kan sudah mati, gimana nanyanya? Lihat identitasnya, KTP-nya atau apanya ya. Kalau jenazahnya beragama Islam, maka kita wajib hukumnya untuk melaksanakan pemulasaran jenazah menurut Islam seperti itu. Nah, selanjutnya syaratnya adalah didapati tubuhnya. Jadi kalau misalkan tubuhnya itu harus ada gitu ya, harus ada tubuhnya. Jangan sampai si tubuhnya tidak ada, kita menyelenggarakan pemulasaran jenazah dengan bajunya atau apanya, tidak boleh. Harus ada tubuhnya. Misalkan ada kecelakaan, tertabrak truk atau mobil, sisanya tinggal kepalanya. Ya kepalanya yang kita urus ya sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Harus kalau misalkan jatuh dari lantai 2000 atau lantai 200 di Dubai kan banyak tinggi-tinggi itu. Jatuh pas berat ke bawah itu sudah tidak berbentuk ya. Sudah tidak berbentuk, si tubuhnya itu sudah menjadi cairan gitu atau sudah gak ada aja. Nah itu kita susah untuk memulasari jenazahnya, kita kumpulkan saja cairannya, kita kuburkan gitu ya. Disolati, kuburkan, tidak usah dimandikan. Kalau dimandikan habis nanti ya. Nah seperti itu. Kemudian yang berhak memandikan siapa saja sih? Yang berhak memandikan jenazah itu yang pertama sejenis kelamin ya. Jangan perempuan memandikan laki-laki, laki-laki memandikan perempuan. Kecuali nah di sini pasangan. Suami atau istri lebih berhak memandikannya gitu ya. Kemudian harus mahramnya. Boleh nggak kita memandikan beda lawan jenis? Boleh asal masih bayi. Itu pun dalam keadaan darurat kalau tidak ada lagi yang memandikannya. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, tempatnya harus tertutup. Jangan di depan umum, misalkan di jalan raya, itu tidak boleh. Oh, atau di lapangan atau di tempat-tempat keramaian, tidak, tutup. Dia harus tertutup, menghormati jenazah mayat. Malu kalau dibuka gitu, seperti itu ya auratnya. Jenazah diletakkan di tempat yang tinggi ya, yang terjangkau untuk dicuci atau untuk dimandikan. Dipakaikan kain penutup aurat. Nanti kan bajunya dibuka semua nih. Nah, sisakan kain, sarung atau apa untuk menutup auratnya, aurat atas, aurat bawah seperti itu. Nah, kemudian jenazah disandarkan dan disapu oleh air dengan pelan-pelan, hati-hati, jangan digusruk-gusruk atau kayak di mesin cuci gitu, jangan ya, sakit kasihan. Kemudian bersihkanlah mulut dan giginya memakai sarung tangan, bersihkan ya. Kemudian membersihkan kotor dari kotoran atau najis seperti itu. Nah, kemudian mewudukannya, membasuhnya 3 sampai 5 kali. Nah, ya gitu. Nah, selanjutnya mengkafani. Nah, bagaimana sih mengkafani? Nah, kain kafan paling tidak harus 1 lapis. Harusnya putih. Kenapa putih itu? Karena putih itu abyadu wa atharu, atau paling bersih dan paling suci, itu putih. Setidaknya 1 lapis, tetapi sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan ya. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu
Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? 3 lapis kain putih. Seperti itu ya. Nah, eh nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Qala asri'u bil janazati. Ya, mengubur jenazah itu harus secepatnya. Cepat ya, jangan sampai ditunda-tunda. Misalkan nunggu anaknya dari Kalimantan dulu sampai datang baru dikuburkan, itu tidak boleh. Kuburkan saja ya. Kasihan mayatnya nunggu lama gitu ya. Kemudian menguburkan jenazah itu tadi secepatnya, kemudian hendaknya harus siang hari. Malam boleh jika darurat gitu ya. Anjurkan meluaskan liang kubur, jangan terlalu sempit ya, dukdak harus agak luas. Kemudian boleh menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang. Kalau darurat misalkan ada tsunami, ini contohnya dulu pas perang Uhud ya, dilaksanakan seperti itu. Berdoa ya, hendaknya berdoa terlebih dahulu, kemudian ahli waris menjadi penjamin hutang piutang si jenazah tersebut. Nah, ada pula etika takziah. Takziah itu apa sih? Takziah ini mengunjungi korban atau mengunjungi orang yang meninggal, keluarga yang meninggal. Sedangkan ziarah ini adalah mengunjungi kuburan. Nah, kalian harus bisa membedakan apa takziah, apa ziarah. Takziah itu mengunjungi keluarganya, kalau ziarah itu mengunjungi kuburannya. Ini ada etika-etikanya. Yang pertama menyampaikan doa Assalamualaikum ya ahlul kubur gitu ya. Kemudian hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga. Jangan diungkit-ungkit kesalahannya si mayat, seperti hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak gitu. Kasihan ya, kita harus berempati, usahakan turut melayati mayat untuk mengantarkan ke pemakaman sampai penguburan. Kemudian membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Jangan kita minta makanan kepada orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal. Kita yang harus bawa makanan ke sana. Bawa makanan roti, sarimi, apa gitu ya ke sana untuk mengirimkan. Ya, demikianlah perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum ziarah kubur. Bagaimana sih hukumnya ziarah kubur itu? Nah, dulu Rasulullah SAW pernah melarangnya. Inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sungguhnya aku melarang ziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kubur ini, tentunya dengan kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya untuk ziarah kubur itu malah meminta-minta kepada kuburan. Tetapi kalau sekarang itu kan sudah melek intelektual atau udah tahu ya bagaimana caranya meminta kepada kuburan. Kita meminta harus kepada yang memiliki kuburan itu, yang memiliki alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ini apa ya? Etika berziarah kubur ya. Ketika berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah. Nah, sampai pintu kuburan ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun gitu ya. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Berdoa untuk ampunan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum gitu ya. Kemudian diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan tanda-tanda kuburan. Nah, nanti itu ada doa-doa salat salat jenazah ya. Yang pertama takbir. Jadi tidak ada ruku sujud. Kalau salat jenazah itu ada 4 takbir ya, harus kalian ketahui, 4 kali takbir. Yang pertama Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu bagi laki-laki, dan bagi perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu bagi perempuan. Kalau bagi banyakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, nanti berguna juga bagi takbir yang kedua. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan kalau banyakan hum, seperti itu ya. Berdoa dan diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan, seperti itu ya. Yang kemudian takbir yang ketiga membacakan sholawat ya, seperti itu ya. Nanti
Kalian bisa nonton apa namanya tutorialnya bagaimana sholatnya ya. Oh ya, yang pertama itu takbir. Takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga doa Allahumma gfir lahu tadi, yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya, seperti itu. Evaluasinya. Nah, ini harus kalian jawab di Google Form ya yang sudah disediakan dalam Classroom. Yang pertama, apa hukum melaksanakan pemulasaraan jenazah? Apa hukumnya? Yang kedua, apa saja tahapan-tahapan pemulasaraan jenazah? Tahapan-tahapannya seperti apa? Jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan takziah dan jelaskan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ziarah dan apa hukumnya gitu ya. Dijelaskan di sana. Sebutkan siapa saja yang berhak memandikan jenazah gitu ya. Tuh. Oh ya, satu lagi bonus nih, nomor 6. Jadi evaluasinya ada 6. Eh tuliskan tata cara sholat jenazah ya, doa mulai dari takbir sampai salam, doanya takbir pertama, takbir itu sampai salam ya, 4 kali takbir itu ya. Jadi evaluasinya ada 6 ya, 6 tambahan. Itu saja anak-anakku semua di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesehatan dan panjang umur dan masuk surga gitu ya, teman-teman. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.